bagaimana untuk menyaring data tersebut. Oke, oleh karena itu, implikasi sosial dari big data itu wajib ya, atau harus kita pertimbangkan sebagai sesuatu yang menguntungkan. Jadi jangan hanya dianggap itu sebagai sesuatu yang merugikan ya. Nah, menguntungkan itu bagaimana? Ketika kita siap untuk menerima tantangan dan ketika kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana kita bersikap atau menyikapi data-data tersebut, ya. Nah, karena stakeholder beragam ya. Kemudian juga bisnis entitas yang secara berkelanjutan menggunakan big data ya untuk layanan perencanaannya, juga layanan klasifikasinya, ya, layanan untuk menentukan ya atau mengambil keputusan, sementara government agency melihat peluang ini sebagai inisiatif open data ya, inisiatif keterbukaan yang bisa membuka ya potensialitas yang ada pada rakyat ya, dataset rakyat yang bisa nge-push atau mendorong mereka sehingga mereka bisa berinovasi. Kemudian inovasi big data itu juga harus di-apply dan di-deploy secara bertanggung jawab dengan respect ya, hormat kepada hak-hak dari konsumen. Dalam kaitan ini adalah privacy dan juga keamanan ya, dengan prinsip-prinsip yang baik ya. Kemudian juga menciptakan suatu pengelolaan data yang robust, yang tangguh, yang bisa bukan hanya menyampaikan outcome ya, menyampaikan hasil gitu, tapi juga bagaimana prosesnya dan kenapa harus diproses ya, di archive, di koleksi dan sebagainya, sehingga muncul tanggung jawab ya, muncul keterbukaan dan muncul sikap saling menghargai. Karena kita ngomongin tentang efek yang potensial dari big data. Big data sangat berguna ya bagi setiap individu, di mana teknologi baru akan selalu dikembangkan dan perusahaan akan selalu mencari cara untuk mengutilisasi informasi-informasi yang available. Nah, situasi current ini itu hanya bisa didefinisikan sebagai revolusi knowledge ya. Gadget itu punya ya kemampuan untuk menyimpan dan dalam perspektif yang lebih luas, akhirnya gadget itu menjadi pintu bagi kita untuk mengakses big data. Oke, ini beberapa limitasi ya, ada limitasi yang terkoneksi dalam penggunaan big data teknologi, contoh terkait dengan privasi ya, di mana sekarang agak sulit untuk memproteksi ya data-data tersebut, tapi bisa, bukan yang nggak bisa, cuma memang perlu kesadaran masing-masing pihak dan perlu juga penegakan hukum yang kuat dari pemerintah sehingga aturan-aturan itu dijalankan oleh provider dan juga provider melakukan proses pengecekan secara lebih holistik. Kemudian limitasi berikutnya adalah susah ya untuk memahami banyaknya data tersebut tanpa bantuan dari luar. Ya, karena sangat masif ya, konteksnya juga jadi membingungkan ya. Kemudian juga melakukan proses penyaringan ya, proses penerjemahan dan lain sebagainya. Kemudian limitasi yang lain adalah terkait dengan tools ya, atau alat-alat ataupun teknik baru ya, yang sesungguhnya diperlukan ya jika data tersebut terlalu besar ataupun terlalu kompleks. Sehingga mau tidak mau akhirnya nge-surface melebihi kewajaran dari atau kesanggupan dari alat tersebut untuk melakukan proses dan juga untuk menganalisa. Kemudian yang terakhir adalah keamanan ya. Mau tidak mau itu akan menambah ya komputasi dan juga occupation dari sistem resource. Ya, jadi ini ada trade-off-nya. Kalau kita mau mengamankan, maka mau nggak mau ya resource yang harus dimiliki harus besar ya, listriknya, kapabilitas dari komponen-komponennya dan sebagainya. Jadi dilemanya di situ. Mau kualitas yang baik dari suatu teknologi, mau nggak mau ya keluar budget yang lebih besar. Jadi ini beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan secara masa-masa dan juga menjadi tantangan. Nah, ini beberapa tantangan ya dalam menggunakan big data. 51% itu terkait dengan lack of sharing data ya. Ini menjadi sandungan ya atau halangan dalam proses untuk mengukur return on investment terkait dengan marketing. Kemudian tidak bisa digunakan data tersebut dengan efektif untuk melakukan proses personalisasi. Kemudian tidak bisa dihubungkan ya antara
satu individu dengan individu yang lain, ya, yang di grup dalam customer, adanya missing link, kemudian agak sulit ya untuk mengupdate dalam banyak kasus, ya, walaupun kita dapat datanya, tapi rutinitasnya itu susah untuk ditegakkan atau di-establish. Kemudian sedikit ya data-data dari customer, karena ternyata customer akhirnya menjaga atau mengisolasi diri dia, sehingga sulit bagi company untuk mendapatkan data. Oke, ini beberapa tipe ya orang ya yang perlu ya, atau yang kita perlukan ya untuk data inisiatif. Yang pertama pastinya executive leader ya, kemudian project manager, kemudian internal trainer, yang terakhir external liaison. Nah, yang core itu adalah ini ya, dari 567 ya. Teknologi, data technologies, data scientist, dan data analysis. Ini kan yang paling penting ya. Tapi 4 yang di luar ini itu fungsinya koordinir ya. Nah, secara langsung kepada core, secara tidak langsung indirect ya kepada role yang lain. Kemudian efek dari big data ini adalah ya tipe-tipe data mau tidak mau ya harus ya ada tipe-tipe data tertentu ya yang harus dikumpulkan untuk tujuan decision making, dan ini tentunya benar ya untuk perusahaan yang beroperasi dalam contoh misalnya manufacturing sektor, karena analisa itu sangat krusial bagi mereka untuk menentukan ya atau mendapatkan informasi tentang kebutuhan dari user atau dari customer, sehingga nanti bisa memilih kira-kira strategi apa nih yang bakal kita gunakan. Apakah kita mau reduce channel misalnya untuk reduce cost, atau kita misalnya melakukan outsourcing atau meng-hire supplier yang baru dan seterusnya. Kemudian pengetahuan tentang order juga sangat krusial ya, tentang urutan itu juga sangat krusial, dan ini bakal berguna untuk proses prioritisasi. Customer service report itu harus dikumpulkan karena ini terkait dengan opini, dan ini sangat esensial ya. Dan setiap enterprise harus bisa ya membasiskan atau menjadikan strategi masa depan mereka dengan pandangan ini. Ya. Dan beberapa metrik mau nggak mau harus diimplor atau dipakai atau digunakan. Nah, big data itu sangat penting atau sangat membantu ketika company berusaha untuk mendevelop ya servitization strategi ya. Jadi untuk meningkatkan kapabilitas dari employee mereka ataupun karyawan-karyawan mereka. Dan ini perkataan dari Operations dan Thais mengatakan bahwa servitization itu akan berguna ketika lebih dari manufacturing enterprise membuat atau melihat ya peluang ini dengan menjadikan revenue dia lebih secure ya. Sejak kompetisi global makin meningkat, sementara margin menjadi lower. Jadi gimana caranya ketika keuntungan itu sangat kecil, ya, maka minimal kita bisa melakukannya secara streaming, ya. Jadi dia berketerusan kita dapat. Jadi kalau kecil namun berketerusan, maka sesungguhnya sustainability bisa didapatkan. Nah itu yang channeling tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada air. Tugas kita itu bukan ngeblok airnya, mengambil keseluruhan air, tapi kita mengalirkannya ke tempat lain ya, sebagian kecilnya, sehingga dia bisa bermanfaat, berketerusan, dan kita bisa mengambil cadangannya ya dalam porsi tertentu. Kalau kita memaksa atau ngebloknya, maka tentu kita tidak punya kapabilitas. Kita harus selalu menambah tinggi, ya kan, harus mempersiapkan orang-orang, biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Makanya alih-alih memonopoli atau menguasainya secara besar, porsi-porsi besar, yang kita lakukan adalah mengalirkannya sehingga keuntungan itu bisa stream ya, bisa mengalir secara terus-menerus. Ini beberapa impact yang negatif ya. Ya, ketika big data itu bisa dimanfaatkan ke arah yang tidak baik ya, akhirnya perusahaan-perusahaan itu bisa ditargetkan berdasarkan kelemahan-kelemahannya. Jadi gampang untuk mencari kelemahan dari perusahaan ya. Lihat bisnis prosesnya misalnya, lihat pola perekrutan karyawannya ya misalnya, atau melihat bagaimana karyawan menyimpan data. Ini salah satu impact negatif. Kemudian penyalahgunaan ya personal data ya. Karena masih banyak orang yang tidak terlalu menganggap ini sebagai hal yang penting ya, sehingga akhirnya dengan gampangnya memberikan data tersebut. Padahal data itu bisa dipakai untuk misalnya berpura-pura jadi dirinya ya, sehingga dia bisa mengakses akun-akun ya, entah akun penyimpanan uang ataupun yang lainnya. Makanya hati-hati ya, itu dimulai dari kitanya
Dan ketika kita hati-hati, kita juga menularkan atau memaksa provider-provider juga untuk memproteksi data-data kita. Juga salah satu efek negatifnya adalah diskriminasi ya. Kemudian data breaches, ya, penyimpangan-penyimpangan data, kemudian manipulasi dari sisi politik dan juga sosial ya yang merugikan, kemudian error dari data dan sistem ya, karena ya mungkin data-data yang didapatkan adalah data-data yang palsu ya, sehingga agak sulit kita untuk melakukan proses validasinya ya, karena terlalu banyaknya ya, overloaded ya. Ketika overloaded, mau nggak mau sistem pun akhirnya jadi error. Nah, ini salah satu negatif impact dari big data ya, dan sering juga dijadikan manipulasi ya, dibuat berkeliaran di mana-mana sehingga kita menganggap itu sebagai opini umum, padahal sesungguhnya itu adalah kerja dari robot-robot ya yang mengutarakan atau mempropagandakan secara persuasif informasi-informasi palsu. Ini contoh ya bagaimana Facebook memproses ya penyalahgunaan data ya. Tahun 2014 Facebook Quiz itu mengundang user untuk menemukan ya tipe-tipe personalnya. Kemudian aplikasi ini diberdayakan ya untuk mengoleksi personal data yang mengambil kuis, dan ini direcord ya oleh kawan-kawan mereka juga. Nah, sekitar 305.000 orang menginstal aplikasinya, tapi ternyata dia mendapatkan data lebih dari 87 juta. Kemudian diklaim bahwa data tersebut di-sell ya kepada atau dijual kepada Cambridge Analytica yang kemudian digunakan untuk menginvestigasi ya profil-profil voters secara psikologis. Dan kemudian Cambridge Analytica denies bahwa mereka melanggar undang-undang dan mengatakan bahwa tidak menggunakan data tersebut dalam pemilihan presiden. Nah, kemudian Facebook mengirimkan notis ya, catatan kepada user untuk telling them ya, untuk ya istilah kata nge-push ya, dan juga untuk meningkatkan tuntutan ya yang diberikan kepada si A, mengatakan bahwa data mereka telah di-breach. Dan sekarang ya CI atau Cambridge Analytica denies any wrongdoing. Facebook has apologized to user and say a breach of trust has occurred. Nah, ini salah satu penggunaan ya. Ini mungkin penggunaannya dari sisi transactional data ya. Data itu dijual belikan dan akhirnya bisa di data ya atau dibaca kelakuan dari user. Kemudian ini Big Data Processing Framework ya. Jadi ada data producers, ini RESTful Client, Kafka Producer, terus kemudian ada data ingestion ya, API Gateway, Kafka Broker, data wrangler, ini gambarnya kurang bagus ya. Ada data processing ya, streaming, kemudian Spark Processing, ada data storage ya, relational database, kemudian ada middleware ya yang menghubungkan dua protokol atau dua layer ya, legacy dan juga modern dan seterusnya. Ini framework dari big data. Intinya ini apa ya? Arsitektur dari big data yang sesungguhnya big data ini there's no one that can claim on the data ya, karena ya overlapping juga ya, kadang ini data berada di producer tapi sesungguhnya ownership-nya bukan dia, misalnya di provider ya, tapi ternyata ownernya bukan dia dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada overlapping dan dalam waktu yang cepat juga bisa berpindah. Oke, ini framework lain ya, monitoring, bagaimana kita memonitoring dan memastikan guidance ada ya, ada data demand, data supply ya, dan proses analisa itu berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhannya. Siapa yang memerlukan, siapa yang diperlukan ya. Nah, jadi informasi ini saling bersinggungan ya, data permintaan dan data supply ya, atau yang dimasukkan ya, atau data penyerahan. Ini beberapa framework juga ya. Jadi ada data source ya, data yang memang menjadi sumber ya, yang kemudian data tersebut diintegrasikan dan mau tidak mau harus ada proses pengelolaan ya, proses data science, kemudian proses reporting, proses pengaturan, monitoring, dan juga pemastian kualitas datanya dan penyimpanan datanya. Oke, begitu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.